Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Tindakan penipuan berkedok asmara atau love scamming kembali menjadi sorotan masyarakat. Setelah modusnya terbongkar oleh pihak kepolisian dan latar belakang korbannya pun beragam mulai dari warga negara Indonesia yang tinggal di dalam negeri hingga pekerja migran Indonesia. Penipu berkedok cinta atau love scammer saat ini kembali menjadi sorotan publik. Praktiknya terkuak setelah pihak kepolisian menggerebek sebuah gedung yang diduga menjadi markas sindikat penipuan love scamming dan menahan 88 tersangka beserta sejumlah alat elektronik sebagai barang bukti. Menurut pihak kepolisian, para tersangka memanfaatkan aplikasi kencan atau media sosial untuk menjaring korban. Para pelaku menawarkan hubungan cinta yang manis di awal kebersamaan dan selanjutnya mereka mengeksploitasi korban terus-menerus. Kerugian dari tindak kejahatan ini tidak main-main. Pada tahun 2021, organisasi anti-scam dunia mencatat 57.000 korban melapor dengan kerugian mencapai 547 juta dolar Amerika Serikat. Di Indonesia, pada tahun 2020 menjadi puncak modus kejahatan cinta ini dengan kerugian mencapai 13,6 miliar rupiah dari 199 korban yang melapor. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah bersama Firman Kurniawan selaku pakar komunikasi dan media digital Universitas Indonesia, serta ada Cassandra Putranto selaku psikolog. Selamat siang, Pak Firman. Selamat siang, Mas Akbar. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat siang, Mbak Cassandra. Selamat siang, Mas Akbar. Baik, saya ingin ke Pak Firman terlebih dahulu. Pak Firman, modus cinta di daring, begitu ya, menggunakan aplikasi sosial. Apakah modus kriminal ini merupakan modus baru atau memang sudah lama banyak yang menggunakan modus-modus yang sama? Ya, ini merupakan modus yang naik seiring dengan perkembangan media digital yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi kalau Mas Akbar bayangkan dengan berkembangnya media digital itu, kemudian kan bukan hanya modus kita berkomunikasi yang berubah, tapi interaksi-interaksi bisnis, interaksi-interaksi politik, kemudian juga akhirnya para pelaku kriminal itu juga memindahkan modusnya ke perangkat media digital ini. Nah, kalau yang khusus semacam love scamming ini, Netflix pernah menayangkan filmnya Tinder Swindler itu bagaimana drama rasa cinta yang diperantarai oleh aplikasi perjodohan percintaan itu kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan. Nah, jadi ini kemudian mungkin menjadi gambaran dan juga bisa menjadi inspirasi bagi tadi pelaku-pelaku kriminal itu untuk membuat tindakan yang serupa. Seperti itu, Mas Akbar. Justru ini merupakan modus lama yang juga terus bergulir di dunia daring begitu. Saya ingin ke Mbak Cassandra. Mbak Cassandra, ini dalam kacamata psikolog, ini kan bertemu saja belum. Kita hanya diberikan first impression, tentu first impression yang baik-baik. Apakah first impression dapat mempengaruhi seseorang hingga orang lain dapat percaya secara langsung? Tentu, apalagi kalau misalnya dikemas dengan penampilan, lalu kemudian juga mungkin biasanya kan melibatkan ada media sosial lain, lalu kemudian ada foto-foto yang dikirimkan, video-video yang dikirimkan, dan ditambah lagi dengan sikap. Nah, seringkali sikap inilah paling ampuh membuat para korban itu menjadi luluh. Dan yang menarik Mbak Cassandra yang terjadi di Batam begitu ya, yang baru saja penangkapan beberapa warga negara asing ditangkap kurang lebih 88 warga negara asing dan 84 diantaranya kalau saya tidak salah itu merupakan laki-laki, artinya pelakunya laki-laki, korbannya perempuan. Semudah inikah perempuan untuk dipola begitu ya menggunakan modus-modus asmara? Ya karena memang proses groomingnya seperti itu gitu ya, jadi dibujuk, dirayu, dipengaruhi bahwa seolah-olah itu adalah suatu tawaran yang biasanya memang karena perlu perhatian, karena memang perlu status untuk
hubungan begitu ya kan, Ya. ada juga yang mungkin mencari pasangan, mencari cinta, mencari kasih sayang dan terutama tadi ya perhatian. Jadi ketika di dunia nyata mereka tidak mendapatkan itu, lalu kemudian mereka mendapatkan semacam janji atau potensi yang dirasakan sangat visible begitu, wah ini adalah kesempatan. Belum lagi ditambah dengan adanya propaganda yang memang juga sudah disebarkan sebelumnya, bagaimana ada orang-orang yang bisa berhasil dengan mendapatkan pasangan melalui aplikasi-aplikasi ini. Melalui aplikasi jodoh, bertemu dengan seseorang tentu memiliki banyak sekali harapan sehingga beberapa hal juga dianggap ini mungkin dan ini meyakinkan begitu sehingga tidak memikirkan hal-hal efek sampingnya. Saya ingin ke Pak Firman. Pak Firman, ini luar biasa, ini kasus yang saya bilang cukup unik. 80 kurang lebih 86 orang ditangkap WNA warga negara asing begitu di Batam melakukan sindikat love scamming. Apakah Anda melihat sampai dengan saat ini pengawasan pemerintah terkait pelanggaran-pelanggaran di dunia daring begitu, ini masih lemah sehingga banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain? Kalau menilai kuat lemahnya mungkin ini lebih pada modus-modus yang baru yang belum terpikirkan, belum ada aturannya, sehingga nampak seperti kita kebobolan. Jadi ini tidak sama sekali kalau menurut saya terkait dengan kuat lemahnya, tetapi belum terpikir. Bahkan kalau kita runut lebih ke belakang, Ya. ketika Mark Zuckerberg menciptakan Facebook, dia juga tidak pernah berpikir bahwa aplikasi berjejaring sosial ini bisa digunakan untuk menculik anaknya orang, kemudian digunakan untuk memeras dan sebagainya. Nah, para penciptanya aja tidak menduga adanya misfunction dari teknologi yang dia ciptakan, apalagi pihak yang menyusun regulasi dan sebagainya, mereka siap untuk masuk ke hal yang tersebut. Dan yang penting adalah hal tersebut itu setiap hari ada modus-modus baru yang diciptakan tadi. Jadi ketika kejahatan di dunia nyata sudah mungkin kehilangan peluang, mungkin Mas Akbar sendiri jarang membawa uang tunai, jarang membawa dompet, sehingga kejahatan konvensional seperti copet atau perampasan dan sebagainya itu tidak menghasilkan, maka diganti modusnya pindah ke media digital. Nah, tadi untuk mereka yang mempunyai otoritas mencegah dan menguak kejahatannya, itu belum mendalami sampai hal yang paling baru. Nah, sementara setiap hari kejahatan-kejahatan cyber ini terus berkembang. Seperti itu, Mas Akbar. Baik, saya ingin ke Mbak Cassandra. Mbak Cassandra? Ya. Lalu bagaimana ketika seseorang sudah merasa ini merupakan pasangan yang cocok sehingga dapat dipengaruhi, bahkan ini bisa dibilang modus-modus yang luar biasa, ini seperti dapat mempengaruhi seseorang hanya menggunakan retorika begitu, hanya menggunakan komunikasi melalui daring. Lalu bagaimana, sejauh mana seseorang bisa dapat dipengaruhi dan dapat dipola melalui penggunaan alat telekomunikasi? Sebenarnya semua tergantung kepada kondisi psikologis dari para korban, ya. Jadi yang jelas bagaimana mereka ini mungkin punya kondisi psikologis yang khas, termasuk di dalamnya adalah intelektual, emosional, sosial. Mereka yang punya kelemahan-kelemahan di dalam kondisi tersebut, kondisi intelektual misalnya, jadi kemampuan untuk mencerna, menangkap, memahami itu mungkin agak terbatas. Lalu kemudian ditandai juga dengan pengetahuan tentang situasi-situasi yang seperti ini. Itu alasannya mengapa penting sekali pemerintah dan tentu saja orang-orang yang punya kepedulian dalam hal ini banyak memberikan psikoedukasi, termasuk apa yang dilakukan oleh
media saat ini untuk memberikan sosialisasi, pengetahuan kepada masyarakat di Indonesia. Nah, yang kedua adalah masalah emosional. Jadi kadang-kadang ada yang mungkin memang punya masalah emosional karena mereka membutuhkan dan tidak mendapatkan di dunia nyata, sehingga mereka berusaha mencari. Lalu ketika bertemu dengan orang-orang yang dinilai bisa memberikan pemenuhan kebutuhan emosional tersebut, mereka langsung percaya, tidak menyadari bahwa orang di balik aplikasi tersebut adalah belum tentu orang yang sesuai dengan gambarannya. Karena biasanya mereka bisa memakai foto orang lain, identitas orang lain, karakter orang lain begitu ya, yang aslinya mungkin tidak seperti itu gitu. Nah, seringkali akhirnya para korban ini terbuai Iya. oleh tampilan yang diberikan. Nah, yang terakhir adalah tentu sosial ya, karena ketika seseorang punya keterampilan sosial yang baik, punya hubungan sosial yang baik, semestinya bisa terhindar dari masalah seperti ini karena mereka tidak membutuhkan, karena mereka bisa langsung menemukan di dunia mereka sendiri. Tetapi ketika mereka punya masalah, mereka mungkin tidak mendapatkan, apalagi dengan segala kesibukan, beban yang ada sekarang ini, sehingga akhirnya mereka mungkin berpalinglah kepada aplikasi-aplikasi ini untuk mencari pasangan. Nah, sementara ternyata di balik niat orang-orang yang memang punya aplikasi atau mengembangkan aplikasi ini untuk tujuan yang baik, untuk menghubungkan antara satu orang dengan orang lain, tetapi ternyata ada oknum-oknum yang memanfaatkan dan akhirnya menjadi sebuah modus kejahatan. Nah, ini perlu perhatian yang jomblo-jomblo nih ya, agar tidak mudah terbuai Betul. dengan aplikasi dating begitu ya, sehingga langsung percaya dan dapat dimanfaatkan. Saya ingin ke Pak Firman. Pak Firman, ini aplikasi dating sebenarnya ada di Indonesia ini banyak manfaatnya atau banyak malah banyak hal negatifnya begitu? Banyak juga kasus penculikan, kasus kekerasan seksual begitu, dan juga love scamming. Apakah ini menjadi rekomendasi juga untuk lebih baik diblokir saja? Tapi jangan dijawab dulu Pak Firman, karena kita akan jeda terlebih dahulu, dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami masih membahas mengenai love scamming bersama Firman Kurniawan selaku pakar komunikasi dan media digital Universitas Indonesia, serta ada Cassandra Putranto selaku psikolog. Pak Firman, melanjutkan pertanyaan tadi Pak Firman. Ini Iya. banyak Jadi sekali kalau ya. baik yang menjadi korban akibat aplikasi dating begitu, aplikasi kencan begitu. Apakah ini juga aplikasi lebih baik ya sudah direkomendasikan untuk diblokir saja begitu? Kalau saya jelas tidak setuju kalau langsung diblokir. Dari sisi manfaat banyak sekali manfaatnya. Banyak apa namanya mereka yang belum menemukan pasangan di dunia nyata kemudian berhasil menemukan pasangan dan berbahagia ketika mereka menggunakan aplikasi-aplikasi dating semacam itu. Bahwa ada penyimpangan penggunaan, bahwa ada kejahatan di dalamnya itu kan bisa diatasi. Jadi kalau kita lihat apa namanya aplikasi bermedia sosial apapun, bukan hanya aplikasi dating, itu sekarang menjadi tempat untuk mencari peluang dilakukannya tindakan-tindakan kejahatan. Kalau Mas Akbar lihat di WhatsApp sekarang juga muncul undangan-undangan atau pernyataan tilang dengan membuka aplikasi tertentu yang kemudian rekening kita disedot, kemudian di media sosial seperti Instagram, YouTube dan sebagainya juga terjadi tindakan-tindakan kriminalitas. Nah, kalau semuanya jalan keluarnya harus diblokir dan tidak atau dilarang digunakan, tentu itu akan merugikan pihak yang memanfaatkan itu. Jadi justru yang harus dilakukan adalah bagaimana meningkatkan keamanan, baik keamanan secara teknologi maupun keamanan secara sosial. Jadi pihak platform dalam hal ini misalnya tadi love scamming ini banyak terjadi di Tinder misalnya, ya perlu mengedukasi publik tentang menggunakan aplikasi kencan yang aman. Tip untuk mengenali mereka yang hanya mengejar keuntungan sesaat. Nah, seperti apa? Itu kan sebetulnya datanya sudah cukup banyak dan perlu disosialisasi secara terus-menerus. Seperti itu, Mas. Bicara soal persentase
kriminalitas yang tinggi juga di aplikasi dating. Apakah ini sesuai dengan edukasi yang juga dilakukan para pendiri platformnya tersebut dan juga pemerintah? Kalau Pak Firman sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Kadang-kadang masih ada gap antara kecepatan para pelaku kriminal di dunia digital ini dengan tadi edukasi. Belum selesai kita mensosialisasikan satu bentuk kejahatan, muncul satu kejahatan yang baru. Bahkan misalnya kalau Mas nggak memperhatikan katanya tentang kejahatan menyedot data pribadi orang. Ketika kita hari ini berpose foto misalnya di depan makam orang tua ibu kita. Nah, itu ternyata bisa disedot data nama orang tua itu untuk membobol rekening. Jadi cukup dengan kita misalnya melaporkan bahwa ATM kita hilang, kemudian minta diblokir atau minta diganti, dan itu selalu ditanya nomor KTP, nomor rekening, dan juga nama ibu kandung sebelum menikah. Nah, data-data yang semacam itu dulu mungkin kalau kita hanya berfoto tadi di depan makam ibu, nggak kepikir kita itu bisa dimanfaatkan pihak lain. Hari ini yang seperti itu pun bisa dipakai. Kemudian tentang COD yang memanfaatkan alamat seseorang karena kita menerima paket kemudian malas membuang alamat kita, itu bisa dimanfaatkan pihak lain seolah-olah kita memesan barang secara COD kemudian dikirim. Nah, ini modus yang semacam ini begitu cepat sekali terjadi. Belum selesai yang satu terpahami oleh publik, sudah muncul lagi terus-menerus. Nah, ini sehingga tadi kalau ditanyakan tentang edukasi, tentang literasi dan sebagainya, ini kayaknya nggak kekejar. Para kriminal ini membangun kreativitas sangat cepat dan mereka dari segala arah sepertinya melakukan itu. Seperti itu. Kita mengakses berbagai platform di media sosial, khususnya begitu ya, tentu banyak juga mengakses kegiatan-kegiatan pribadi yang mungkin ini bisa menjadi bumerang untuk kita juga. Dan apakah, saya ingin bertanya ke Mbak Sandra begitu, apakah hal-hal pribadi ini juga dapat dilakukan untuk melakukan pendekatan kepada orang lain, sehingga ketika kita melakukan pendekatan secara identitas, orang lain semakin tertarik? Mbak Sandra. Ya, pastinya ya ketika kita mungkin berfoto sendirian atau komen atau posting, kadang-kadang kita suka aduh sendirian nih gitu, aduh jablay nih atau aduh kurang belayan nih kayak gitu. Itu sebenarnya bisa menjadi bahan ya, karena biasanya para pelaku kejahatan ini tentu sudah melakukan semacam penelitian terlebih dahulu terhadap korbannya. Dan yang jelas itu dengan memiliki berbagai informasi terkait identitas, data pribadi, kondisi realita yang ada sedang dihadapi misalnya. Jadi seolah-olah dia bisa memenuhi kebutuhan dari orang-orang ini gitu. Jadi biasanya dia akan mengejar, ada orang-orang yang misalnya mungkin baru ditinggal orang tuanya, jadi dia seolah-olah akan datang sebagai sosok yang keibuan, kebapaan gitu ya, atau karena memang kurang, misalnya dia kayak mungkin ada masalah finansial, seolah-olah dia bisa datang dengan seperti satria baja hitam yang datang untuk menyelamatkan dan lain sebagainya gitu. Jadi itu akan menjadi bagian dari proses penipuan itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Firman dan Mbak Sandra berbagi tentang bagaimana modus love scamming ini sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. Semoga juga masyarakat yang menonton pengguna media sosial khususnya dapat bermedia sosial dengan bijak sehingga modus-modus ini tidak dapat berkembang dengan baik di platform kita tentunya. Terima kasih Pak Firman dan juga Mbak Cassandra. Sama-sama. Selamat beraktivitas. Terima kasih banyak. Pemirsa, seorang perajin batik di Kota Medan, Sumatera Utara membuat alat cap batik dengan bahan daur ulang. Lalu seperti apa batik yang dihasilkan? Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.